Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas anime Mushoku Tensei. Atau lebih tepatnya, kali ini gua bakal bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 20. Video ini adalah part satunya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue yang satunya, yaitu Irfan Akbar 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi saat ini, 1 bulan setelah peristiwa di negara Shirone, Rudeus saat ini tuh punya 3 tujuan yang harus dicapai, yang tentunya tujuan akhirnya adalah mengalahkan dewa manusia. Jadi tujuan pertama Rudeus, dia tuh harus bisa mendapatkan banyak informasi dari bermacam-macam negara. Nah, saat ini diketahui perusahaan yang dibangun sama Rudeus, Aisyah dan Linia ternyata sekarang udah berkembang sangat pesat. Dan Rudeus bisa jadiin perusahaan itu sebagai mata-mata untuk mendapatkan informasi. Karena hal itulah saat ini Rudeus berencana untuk mengembangkan cabang di berbagai negara supaya dia bisa mendapatkan banyak informasi. Tujuan keduanya, Rudeus tuh mau membuat banyak tokoh penting negara sebagai sekutunya. Jadi di masa depan, perang melawan Laples tuh bakal melibatkan seluruh umat manusia. Karena hal itu, Rudeus tuh mau bersekutu dengan beberapa tokoh penting di banyak negara. Nah, tujuan ketiga Rudeus, saat ini Rudeus tuh mau ngumpulin banyak tentara yang nantinya bisa digunakan untuk perang menghadapi Laples. Tentunya 3 tujuan Rudeus itu masih satu jalur dalam rangka mengalahkan dewa manusia. Saat ini, Orsted sama Rudeus diskusi. Ya, sejak kematian Pax, Rudeus tuh ngerasa harus ada alat komunikasi supaya dia sama Orsted tetap bisa berkomunikasi. Kematian Pax bisa dibilang harusnya bisa dicegah kalau misalkan Orsted sama Rudeus tuh bisa saling berkomunikasi. Makanya Rudeus tuh sekarang tuh menyarankan kepada Orsted untuk membuat alat yang bisa melakukan telepon ataupun pesan teks. Orsted di sini ngasih tahu kalau para naga punya alat yang seperti itu, tapi butuh waktu untuk dimodifikasi terlebih dahulu. Jadi Orsted ngasih tahu kalau dia bakal membuat alat itu. Setelah itulah baru bakal dikasih kepada Rudeus. Setelah ngobrol dengan Orsted, Rudeus saat ini menuju ke tempat Cliff. Rudeus sama Cliff mereka ngobrol. Di sini diketahui ternyata Cliff mendapatkan surat undangan dari kakeknya di negara suci Milis. Mendengar itu, Rudeus di sini ngerasa deja vu. Sebelumnya Zanoba juga diundang untuk pulang ke negara dan itu ternyata memicu peperangan, dan saat itu kematian Pax pun terjadi. Nah, sekarang Cliff juga ternyata diundang untuk pulang ke negara kakeknya. Rudeus di sini curiga kalau dewa manusia tuh pasti terlibat hal ini. Ya, di sini Cliff mengajak Rudeus untuk ikut. Cliff tuh mengajak Rudeus karena Rudeus tuh mau berhubungan baik dengan negara Milis. Makanya Cliff mengajak Rudeus. Oh ya, jadi diketahui negara Milis tuh ternyata lagi ada perebutan kekuasaan. Nah, keluarga Cliff ini ada di pihak yang kalah.
Sebenarnya kakek Cliff tuh nggak masalah kalau Cliff gak pulang ke negara, karena bisa dibilang situasi sekarang tuh bahaya. Makanya sebenarnya Cliff gak perlu untuk pulang. Nah, cuma masalahnya ternyata kata-kata kakek yang ada di surat, kakek Cliff ini terlihat rindu dan mau bertemu sama Cliff. Makanya itu terlihat seperti ada harapan kalau kakeknya tuh berharap kalau Cliff tuh harus pulang ke negara. Karena hal itulah Cliff tuh sekarang menjadi khawatir dan mau pulang ke negaranya. Tapi di sisi lain Cliff juga khawatir sama keluarga barunya. Takutnya kalau Cliff pulang, Ellie sama anaknya malah menjadi target dalam perang. Makanya Cliff tuh ragu-ragu antara mau pulang ke negara atau enggak. Nah, selain itu, Cliff juga saat ini tuh nggak bisa ngasih tahu keluarganya kalau dia udah menikah. Alasan Cliff gak ngasih tahu karena Cliff tuh nikah sama Elf. Dan kalau keluarganya tahu, nantinya tuh malah menjadi skandal yang besar. Dan nantinya tuh yang ada keluarganya tuh malah mengusir Ellie dari negara. Nah, karena banyaknya yang harus dipertimbangkan, Cliff saat ini tuh bingung antara mau pulang ke negara atau enggak. Rudius saat ini berpikir. Rudius pun di sini meminta Cliff secara pribadi untuk bergabung dengan pasukan milik Orsted. Rudius ngasih tahu kalau bergabung dengan Orsted, maka Rudius sama Orsted bisa memberikan dukungan penuh untuk keluarga dari Cliff. Jadi kalau Cliff ikut gabung, Cliff tuh nggak perlu khawatir lagi dengan Ellie maupun keluarganya yang saat ini berperang. Cliff juga dijanjikan untuk meraih kekuasaan tertinggi di negaranya. Saat ini Cliff mau tahu apa yang harus dia tukar jika bergabung dengan Orsted. Rudius ngasih tahu kalau semua tujuan Cliff udah tercapai. Rudius mau kalau Cliff tuh mempersiapkan pertarungan dalam rangka menghadapi kebangkitan Laples. Rudius pun di sini ceritain semuanya tentang kebangkitan Laples dan lain-lain. Mendengar cerita dari Rudius, Cliff di sini meminta waktu untuk berpikir karena bisa dibilang itu melibatkan perang yang sangat besar. Rudius di sini mengiyakan dan Rudius berharap kalau Cliff tuh diskusiin dulu dengan Ellie karena gimana pun juga nggak baik memikul beban sendirian. Di sisi lain, karena Zanoba udah bukan lagi bagian dari keluarga kerajaan, Zanoba saat ini tuh menjual barang-barang kerajaan miliknya. Dan dia membeli rumah di dekat rumah Rudius. Rumah Zanoba bisa dibilang sangat luas dan itu berlantai 2. Dan ya, rumah luas itu hanya ditinggali sama Zanoba, Julie, dan Ginger. Saat ini Rudius mendatangi Zanoba. Rudius di sini ngasih Zanoba tugas di departemen penjualan patung. Ya, Rudius berencana untuk mulai menjual patung-patung Ruijerd yang udah direncanain lama sama Rudius. Oh ya, jadi di sini Rudius tuh sebenarnya mau bertemu sama Ruijerd untuk direkrut dalam kerjasama menghadapi Laples. Makanya Rudius mulai melakukan penjualan patung-patung Ruijerd dengan tujuan supaya dia tuh bisa bertemu lagi sama Ruijerd. Saat ini Zanoba mendengar penjelasan Rudius dan akhirnya Zanoba pun dia mau menerima tugas di departemen penjualan. Singkatnya beberapa hari berlalu. Rudius kembali ke rumah Zanoba dengan membawa anggota lain yang bakal membantu Zanoba. Orang itu bernama Joseph. Joseph tuh di sini agak ragu-ragu bisa bekerja sama dengan Zanoba. Joseph tuh udah mendengar betapa mengerikannya Zanoba. Makanya sekarang dia tuh agak takut kalau harus bekerja sama dengan Zanoba. Tentunya di sini Rudius nenangin Joseph. Rudius ngasih tahu, selama Joseph gak membuat Zanoba marah, maka Joseph tuh bakal baik-baik aja. Oh ya, Rudius juga di sini tuh membawa Linia. Singkatnya, ketika masuk ke rumah Zanoba, Rudius di sini terkejut ketika melihat sosok Ginger yang memegang bola anjing.
Linia di sini tuh bahkan tertawa karena nggak nyangka seorang kesatria hebat memegang boneka. Tentunya di sini Rudius langsung menghentikan Linia yang lagi menertawakan Ginger. Di sini diketahui ternyata boneka yang dipegang sama Ginger adalah boneka buatan Avenger. Singkatnya, saat ini Rudius memperkenalkan Joseph kepada Zanoba. Rudius di sini ngasih tahu kalau Joseph bakal menjadi penasehat Zanoba yang bakal menjalankan divisi penjualan. Rudius tentunya di sini jelasin alasan kenapa Joseph dipilih. Jadi walaupun Joseph ini nggak ngerti tentang dunia patung, Joseph tuh seenggaknya punya pengalaman di dunia bisnis. Dan ya, karena nggak ngerti tentang dunia patung, harusnya Joseph bisa ngasih pandangan tentang patung dari sudut pandang orang awam. Nah, dengan gitu, harusnya hal itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis. Saat ini Rudius, Joseph, dan yang lainnya mulai membahas tentang bisnis. Jadi Rudius ngasih tahu kalau dia tuh bakal menjual patung Ruijerd beserta dengan buku kisah Ruijerd yang dibuat sama Non. Jadi buku sama patung dijual satu set. Mendengar penjelasan Rudius, Joseph di sini tuh khawatir kalau gereja milis tuh bakal menentang penjualan kisah tentang iblis. Rudius di sini ngasih tahu kalau hal itu nggak usah dikhawatirkan. Non yang menulis cerita itu adalah penganut ajaran milis, dan Non membuat kisah itu tentunya disesuaikan dengan kriteria dan ajaran-ajaran gereja milis. Dengan gitu harusnya gereja milis itu bukan lagi masalah. Joseph di sini tuh ngasih pendapatnya kalau penjualan buku maupun patung bisa dibilang gak bakal berhasil. Banyak faktor yang membuat hal itu gak laku. Alasannya gak banyak orang yang suka baca buku. Apalagi target penjualannya tuh adalah rakyat jelata yang biasanya nggak bisa baca. Jadi ya bagi Joseph cuma kalangan tertentu yang bakal beli itu. Zanoba di sini membuka halaman terakhir buku Ruijerd. Nah, di sana ternyata ada pelajaran membacanya. Jadi harusnya masalah literasi bukanlah masalah, karena orang-orang tuh bisa belajar dari buku Ruijerd. Walaupun udah dijelasin gitu, Joseph ngerasa masih bakal susah kalau harus menjual buku beserta patung secara bersamaan. Jadi sebaiknya dipisah. Zanoba di sini jelasin, karena bukunya terdapat pelajaran membaca, harusnya buku itu bakal disukai sama anak-anak. Dan bagi Zanoba sangat tepat karena patung itu bakal menarik perhatian anak-anak. Di sini Joseph setuju kalau misalkan targetnya adalah anak-anak. Cuma di sini Joseph tuh mempertanyakan model dari patungnya. Bagi Joseph, model patungnya tuh menyeramkan untuk anak-anak. Ya walaupun mungkin itu bakal disukai sama anak laki-laki, tapi untuk anak perempuan hal itu nggak bakal menarik. Rudius di sini setuju dengan pendapat tersebut dan itu bakal menjadi catatannya. Ya pada intinya di sini mereka tuh membahas soal toko dan pada akhirnya diputuskanlah nama tokonya adalah Zanoba Store. Di sisi lain saat ini Cliff lulus dari akademi dengan nilai terbaik. Jadi dia tuh sekarang tinggal menunggu di wisuda. Cliff juga sekarang tuh masih mikirin tawaran bergabung dengan Rudius. Cliff masih belum memutuskan untuk bergabung dengan Rudius atau enggak. Saat ini ketika lagi merenung, tiba-tiba ada keributan yang dibuat sama OSIS. Tentunya Cliff di sini nanyain tentang apa yang terjadi. Non di sini jelasin kalau di sekolah ada rumor tentang hantu. Non di sini jelasin kalau dia dan OSIS telah melakukan penyelidikan di gudang bawah tanah yang disegel. Nah, ternyata ketika segelnya dibuka, di sana tuh terdapat skeleton. Dan skeleton itu dikendalikan sama Wright. Nah, sebenarnya OSIS tuh udah meminta bantuan dari pihak sekolah. Dan singkatnya dalam beberapa hari segel itu telah diperbaiki sama pihak sekolah. Tapi ternyata segel itu nggak sempurna.
Jadi ada beberapa waktu di mana para skeleton masih tetap menyerang. Hingga akhirnya saat ini mulai memakan banyak korban. Dan bahkan ada yang koma karena kehabisan mana ketika diserang sama skeleton. Nah, karena hal itu, sekarang beberapa anggota OSIS memutuskan mau menuju ke sana untuk mengalahkan skeleton. Nah, di sini diketahui, Non tuh ternyata menolak saran beberapa anggota OSIS tersebut. Bagi Non, skeleton itu nggak mudah dikalahkan. Karena kalau bisa mudah dikalahkan, harusnya pihak sekolah ataupun guild penyihir udah bisa melakukan penyegelan sempurna. Faktanya segel yang dibuat gak sempurna. Jadi hanya penyihir tingkat divine yang bisa menyegelnya. Cliff di sini mengerti dan dia tuh bakal membantu Non. Ya, Cliff ini bisa dibilang punya sihir divine tingkat lanjut. Jadi harusnya Cliff tuh bisa mengatasi skeleton tersebut. Di sini beberapa OSIS menentangnya. Bagi beberapa OSIS, insiden kali ini merupakan tanggung jawab dari OSIS. Non di sini tegasin kalau harga diri saat ini tuh nggak penting. Yang penting skeleton itu nggak lagi menyerang siswa yang nggak bersalah. Singkat cerita, Cliff sama para OSIS sekarang tuh menuju ke ruang bawah tanah. Dan di sana terdapat banyak skeleton yang dikendalikan sama Wright. Ya, di sini terjadi pertarungan antara para OSIS melawan skeleton-skeleton yang ada. Walaupun para skeleton dihabisi, mereka tuh terus bangkit karena Wright yang mengendalikan skeleton masih belum diatasi. Gak lama saat ini Wright menunjukkan dirinya, dan itu membuat orang-orang ketakutan. Saat ini beberapa orang juga panik ketika kaki mereka tuh digigit sama skeleton tikus yang kecil. Di sini Non sebagai pemimpin dia tuh mencoba untuk menenangkan bawahannya. Cliff di sini mulai bergerak dan dia tuh menggunakan mata iblis beserta dengan tongkat sihirnya. Ya, singkat cerita, Cliff berhasil memusnahkan Wright yang mengendalikan para skeleton. Dan Wright pun sekarang udah dibunuh. Para skeleton yang ada juga saat ini langsung hancur. Non saat ini ngucapin terima kasih kepada Cliff. Cliff di sini ngasih tahu kalau itu semua nggak masalah. Cliff ngasih tahu kalau Wright itu cuma berpangkat rendah, makanya bisa dia atasi. Ya, Cliff ini bisa melihat status Wright itu dengan menggunakan mata iblisnya. Makanya Cliff tuh percaya diri dan dia pun mutusin untuk memusnahkannya. Oh ya, jadi alasan Wright bisa lepas dari segel itu ternyata bukan karena membuka segelnya, melainkan karena Wright itu mengendalikan tikus bawah tanah. Jadi para skeleton tuh bisa diselundupkan lewat bawah tanah. Saat ini masalah itu pun selesai. Cliff sama para OSIS saat ini tuh masih ngobrolin berbagai hal. Cliff di sini mendengarkan rencana-rencana dari para OSIS setelah lulus sekolah. Mendengar banyak cerita, Cliff di sini tuh udah memutuskan tentang apa yang bakal dia lakuin. Cliff di sini ngucapin terima kasih kepada Non karena peristiwa kali ini tuh adalah pelajaran berharga bagi Cliff. Non di sini tentunya bingung dengan apa yang dimaksud sama Cliff. Di malam hari ketika mau tidur, Cliff ngobrol sama Elinalis tentang rencananya. Cliff kasih tahu kalau dia tuh ingin membantu Rudius dan bergabung bersama Rudius. Tapi di sisi lain, Cliff tuh ngerasa nggak boleh ketergantungan sama Rudius. Jadi saat ini Cliff mutusin dia tuh mau bantu Rudius tanpa Rudius tuh punya kewajiban untuk melindungi keluarganya. Cliff mau bisa berdiri sendiri melindungi keluarganya sekaligus membantu Rudius layaknya sahabat yang saling membantu. Waktu saat ini berlalu. Saat ini tuh tiba hari di mana Cliff sama Zanoba bakal diwisuda di akademi. Rudius saat ini menghadiri acara wisuda tersebut. Dan dia tuh saat ini mendatangi Zanoba terlebih dahulu. Rudius tentunya langsung ngucapin selamat kepada Zanoba.
Gak lama saat ini seorang pria bernama Brook saat ini tuh mendatangi Rudius dan dia menyapa Rudius. Rudius dan Brook keduanya saling berkenalan. Di sini tanpa diduga, Brook tuh ternyata menantang Rudius untuk berduel. Brook di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal menguji kekuatannya. Beberapa tahun terakhir, Brook tuh menyadari kalau kekuatannya udah melebihi siswa biasanya. Jadi bisa dibilang Brook termasuk kuat. Makanya Brook tuh sekarang mau menguji sejauh mana kekuatannya. Dan Brook tuh mau menantang Rudius yang punya kekuatan jauh di atas manusia biasa. Brook di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah lama mau menantang Rudius. Brook juga ngasih tahu kalau ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menguji kekuatannya dengan berduel melawan Rudius. Jadi Brook tuh kalau udah pulang ke negaranya pasti bakal sulit untuk menguji kekuatannya melawan Rudius. Makanya Brook tuh sekarang mau melawan Rudius karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Saat ini ketika melihat tekad dari Brook, Rudius tuh menerima tantangan dari Brook. Ya di sini Rudius tuh nggak cuma mau bertarung dengan Brook, tapi siapapun siswa yang hari ini lulus mau menantangnya, maka Rudius tuh bakal menerima tantangan para siswa. Nah, mengetahui itu, di sini para siswa langsung antri mau ngetes kekuatan mereka di hadapan Rudius. Ya, singkatnya Rudius tuh mengalahkan semua orang yang menantangnya dengan sangat mudah. Rudius tuh sangat menikmati pertarungan-pertarungan tersebut. Saat ini Rudius ngobrol sama Cliff. Rudius tentunya ngucapin selamat atas kelulusan dari Cliff. Di sini, Cliff juga tentunya ngomongin tentang tawaran Rudius yang ngajak gabung dengan pasukan Rudius. Cliff di sini ngasih tahu kalau dia tuh butuh waktu 1 tahun. Cliff ngasih tahu kalau dia bakal mempersiapkan banyak hal. Cliff juga ngasih tahu perjalanan asli dari wilayah Syariah ke negara Milis tuh harusnya butuh waktu 2 tahun. Tapi dengan teleportasi di rumah Rudius, harusnya perjalanan itu menjadi semakin singkat. Makanya Cliff tuh ngasih tahu kalau dia bakal mempersiapkan diri selama 1 tahun sebelum benar-benar pulang ke negara Milis. Cliff di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak mau dibantu dalam mencapai puncak kekuasaan negara Milis. Jadi Cliff tuh nggak mau sampai puncak dengan pemberian dari orang lain. Cliff tuh mau mencapai puncak dengan kekuatannya sendiri. Makanya dia tuh sekarang butuh waktu 1 tahun untuk mempersiapkan kekuatannya. Cliff di sini tegasin, ketika dia berhasil menggapai puncak dengan kekuatannya sendiri, maka Cliff tuh bakal menerima tawaran bergabung dengan Rudius. Ya pada intinya Cliff tuh sekarang menolak untuk bergabung dengan Rudius. Karena kalau bergabung dengan Rudius maka dia tuh bakal dikasih kekuasaan sama Orsted. Dan Cliff tuh gak mau hal itu. Jadi Cliff tuh mau berjuang dulu selama 1 tahun untuk mendapatkan kekuatan. Dan dia tuh bakal mengambil kekuasaan negara Milis. Jadi setelah dia berkuasa barulah dia tuh bakal menerima tawaran gabung dengan Rudius. Saat ini Rudius melihat tekad dari Cliff dan Rudius tuh menghargai keputusan dari Cliff. Setelah ngobrol diadainlah pesta kelulusan Zanoba dan juga Cliff. Singkatnya, seiring waktu berjalan, Rudius berhasil melebarkan pengaruh bisnisnya ke negara Asura. Ya, Rudius tuh bisa dibilang sukses di sana, itu semua berkat bantuan dari Ariel. Rudius juga udah banyak latihan dengan banyak aliran. Dan Rudius juga udah menjalin banyak hubungan dengan orang-orang yang penting. Rudius juga mempelajari teknik pemanggilan. Jadi Rudius tuh gak mau repot-repot lagi membawa magic armornya. Makanya Rudius tuh mempelajari sihir pemanggilan supaya Rudius tuh bisa memanggil magic armornya kapanpun yang dia mau. Jadi gak perlu dibawa-bawa. Di sini diketahui juga kalau Orsted udah berhasil membuat alat komunikasi. Jadi Rudius sama Orsted sekarang tuh bisa saling menghubungi dengan mudah satu dengan yang lainnya.
Seiring berjalannya waktu, ada juga suatu momen di mana Rudius merayakan hari ulang tahun Lucie yang ke-5. Rudius tuh senang karena anaknya udah besar dan anaknya juga sekarang tuh udah diajarin sihir tingkat pemula. Selain Lucie, tentunya anak lain Rudius juga berkembang dan itu membuat Rudius senang karena anak-anaknya tuh berkembang dengan baik dan sehat. Ya, singkat cerita, jadi udah 1 tahun sejak Cliff sama Zanoba di wisuda. Saat ini juga Rudius tuh di wisuda karena udah berhasil menyelesaikan akademi. Setelah wisuda, Rudius tuh ngadain pesta kelulusan dan pesta itu juga sekaligus sebagai pesta pelepasan dari Cliff. Jadi Cliff tuh 1 bulan lagi bakal pulang ke negara Milis dan Cliff bakal berjuang di sana. Cliff berjanji bakal menggapai puncak Milis dengan kekuatannya. Saat ini ketika pesta, Elinalis mengajak Rudius keluar bar untuk ngobrol. Ya, tentunya obrolannya tuh soal Cliff yang mau berjuang sendirian mengatasi masalah di negara Milis. Elinalis tuh di sini masih khawatir sama Cliff. Makanya Elinalis tuh meminta Rudius untuk membantu Cliff. Sayangnya Rudius di sini nggak mau karena dia tuh udah janji nggak bakal ikut campur. Rudius tuh sangat menghargai tekad dari Cliff. Elinalis mengerti, tapi walaupun gitu, Elinalis ngasih tahu kalau Rudius tuh nggak perlu turun tangan secara langsung. Jadi cukup awasi atau cukup kasih nasihat kalau Cliff kebingungan. Rudius saat ini berpikir dan dia tuh mutusin untuk ikut ke Milis. Mendengar itu di sini Elinalis terlihat senang. Saat kembali ke bar, Rudius ternyata dapat surat dari keluarga Latria yang ada di Milis. Ya, keluarga Latria itu adalah keluarga dari Zenith. Jadi isi surat itu meminta Rudius tuh untuk membawa Zenith ke Milis, tepatnya ke rumah keluarga Latria. Ya, jadi alasan keluarga Latria mengirim surat itu karena dari 5 tahun yang lalu Rudius tuh selalu mengirim surat ke negara Milis. Dan Rudius tuh ngirim surat itu untuk ngasih tahu kondisi tentang Zenith. Rudius saat ini ngasih tahu keluarganya kalau dia bakal membawa Zenith ke Milis. Tentunya keputusan itu membuat orang-orang terkejut. Non Aisyah sama Lilia, mereka tuh udah tahu tentang sifat Claire yang mengirim surat. Ya, Claire ini adalah orang yang kurang disukai. Oh ya, Claire tuh adalah ibu dari Zenith. Dan Non sama Aisyah tuh udah tahu sifat Claire. Rudius di sini ngasih tahu kalau sekarang adalah waktu yang tepat ke Milis. Karena selain bisa mengantar Zenith bertemu keluarganya, Rudius juga bisa mengawasi Cliff. Di sini Non tuh nggak mau ikut dengan alasan sekolah. Aisyah juga di sini nggak mau ikut, tapi alasannya tuh ditolak sama Rudius. Rudius di sini ngasih tahu Aisyah tuh nggak perlu ketemu sama keluarga dari Zenith. Aisyah tuh ikut ke Milis hanya untuk mengurus bisnis. Mendengar gak usah ketemu sama keluarga Zenith, hal itu membuat Aisyah sangat senang. Rudius saat ini tentunya ceritain ke Cliff kalau dia tuh bakal ikut ke Milis. Jadi yang bakal ke Milis tuh adalah Rudius, Cliff, Aisyah, Lilia, dan Zenith. Eris sama Sylvie nggak ikut. Eris tuh nggak boleh ikut karena Lilia tuh nggak mau nantinya bakal terjadi keributan dengan keluarga Zenith. Nah, sedangkan Sylvie, dia tuh nggak ikut itu semua karena Sylvie lagi hamil. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Mastermind X, Alpin, Sasuga, Kuasama, Rev, Sukasa, Nopal, Juli, Ragil Bailhaki, Dino Bagus, Tinotsu, HS, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership.
Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.